Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Badriah Fayumi menyoroti tayangan Mixed Martial Art atau MMA di televisi. Ia menyamakan tayangan itu dengan sambung ayam. Adu ayam saja haram, apalagi adu manusia. Haram karena yang melakukan merusak dirinya sendiri dan merusak orang lain. Ini saja sudah bertentangan dengan tujuan syariat, yakni menjaga jiwa atau diri, kata Badriah dalam keterangan kepada wartawan yang dikutip hari Jumat 21 Juni 2024. Menurut beliau, tayangan tersebut dapat menimbulkan dampak buruk bagi anak-anak, sehingga meneguhkan keharaman tontonan tersebut. Apa dampak tayangan MMA dan UFC bagi masyarakat? Apakah tayangan-tayangan tersebut harus dihentikan, dan apakah tayangan UFC dan MMA haram? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Kiai Ani Syafiuddin. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Majelis Ulama Indonesia meminta pemerintah menghentikan tayangan adu orang yang biasa dikenal dengan UFC atau MMA. Pertarungan bebas tersebut dinilai haram lantaran mengandung unsur-unsur yang dilarang menurut perspektif syariah atau ajaran Islam. Menurut Pak Kiai, apa itu adu orang dalam hal ini UFC dan MMA? Ya, UFC ini sebenarnya organisasinya atau perusahaan promotor seni bela diri campuran atau yang disingkat dengan MMA itu. Nah, ini sebenarnya merupakan seni bela diri campuran ini terbesar di seluruh dunia yang berbasis di Las Vegas, ya, Nevada, Amerika Serikat. Jadi kompetisi ini diikuti oleh berbagai disiplin ilmu. Apa saja di situ? Tinju boleh, kickboxing boleh, mau pakai jiu-jitsu, ya, sambo, gulat, muay thai, karate, taekwondo, judo, apa saja di situ itu boleh. Nah, memang pada awal munculnya MMA ini, jadi seni bela diri campuran itu ditentang oleh di Amerika karena nggak ada peraturan, jadi bebas sehingga menimbulkan bahaya. Namun dalam perkembangan tahun 2021 ini kemudian ada peraturannya, ada kelasnya, ada rondenya, ada waktunya, ada waktu dibatasi. Kemudian tahun 2009 itu ya. Nah, kemudian lebih istilahnya ya, lebih manusiawi ya. Ada peraturan-peraturan yang tidak boleh yang membahayakan. Misalkan menyeruduk dengan kepala itu tidak boleh, mencukil ya, menusuk dengan dua jari mata itu juga tidak boleh, pukulan ke tenggorokan juga tidak boleh, ke selangkangan, ke kemaluan juga tidak boleh, menjambak juga tidak boleh di situ. Nah, jadi ini memang benar-benar tadi benar yang disampaikan oleh Mui itu bukan sambung ayam, sambung manusia, sabung manusia, adu manusia. Ini jelas mudaratnya itu sangat sangat besar di situ. Ya itu. Dan tadi yang juga Pak Kiai paparkan, UFC juga telah meningkat beratus-ratus kali lipat dan hingga kini UFC menghasilkan pendapatan mencapai 500 juta US dollar dalam 1 tahun. Dari semula hanya tayangan di satu televisi di Amerika, hingga kini UFC ditayangkan di lebih dari 150 negara dalam 30 bahasan dan juga ditonton oleh lebih dari 1 miliar orang setiap tahun.
UFC yang tadi juga kita jelaskan terkait sambung manusia menjadi mengapa menjadi industri kapitalis miliaran dolar, Pak Kiai? Iya, jadi eh, memang dalam dalam sistem kapitalis ya, sesuatu itu baik berupa barang atau jasa ya, pelayanan ya, pelayanan ini akan memiliki nilai ekonomi jika dibutuhkan oleh masyarakat atau ada permintaan dari masyarakat. Tidak peduli sesuatu itu halal maupun haram. Jadi sambung manusia ini menarik, ya, menarik bagi manusia. Jadi mungkin ya secara naluri, wah ini bela diri, uh, ya menarik orang orang berkelahi di situ. Berarti ini ada nilai ekonomi ya dibutuhkan, apalagi kemudian ditayangkan ya, kemudian menjadi industri ya, kapitalis lah, ini bisa menghasilkan miliaran dolar. Ya, kan tadi sudah disampaikan awalnya satu televisi, kemudian semakin banyak permintaan di situ ya. Kemudian sampai merambat ke seluruh dunia, lebih dari tadi yang antum sampaikan tadi 150 negara, kan luar biasa itu situ. Nah, ini juga masuk ke Indonesia juga ditayangkan. Makanya kan respon dari MUI itu sudah tepat ini, sudah tepat. Jadi memang kapitalis tidak memandang antara halal maupun haram, tetapi pandangannya ini dibutuhkan masyarakat atau tidak. Ini diperlukan dari masyarakat, ada permintaan dari masyarakat atau tidak. Inilah yang menjadi dasar. Ini ada nilai ekonomi. Ya. Misalkan pelayanan pijat, ya, pelayanan penyediaannya pijat, atau pelayanan penyediaan ya maaf, misalnya hubungan seks seperti itu, melayani, ini kan juga jasa. Jasa ini juga dikatakan memiliki nilai ekonomi karena apa? Dibutuhkan oleh masyarakat. Walaupun jasa ini adalah jasa haram dalam pandangan Islam. Jadi inilah yang terjadi di dunia saat ini itu, apapun ya, baik barang maupun jasa ya, itu dikatakan memiliki nilai ekonomi jika itu dibutuhkan atau diperlukan oleh masyarakat. Namun dalam pandangan Islam ya, standarnya adalah halal dan haram. Kalau ini haram maka juga tidak boleh, ya, tidak boleh ditawarkan kepada masyarakat ya. Juga masyarakat itu juga seharusnya juga tidak boleh melihat, karena tayangan-tayangan gitu kan itu kan tidak boleh ditayangkan, diharamkan. Maka juga melihat pun juga tidak diperbolehkan di situ. Ya, gitu. Dan menurut perspektif seri apa kayak pertandingan adu jotos, adu pukul, dan adu tendang antar manusia seperti MMA dan UFC, apakah benar bersifat haram, Pak Kiai? Ya, jelas ya di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 195, wala tulqu biaidikum ila tahlukati wa asinu. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri pada kebinasaan. Jadi jelas adu jotos ya, dengan orang lain ya, ini akan memberikan kemudaratan, membahayakan, kebinasaan bagi dirinya sendiri dan juga kepada orang lain. Dan juga di dalam surat lain, wala taqtulu anfusakum innahu kana bikum rahima, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, membunuh diri ya. Sesungguhnya Allah sangat penyayang kepada kalian. Dan juga di dalam hadis itu tidak diperbolehkan kita mendatangkan mudarat, la dororo wala diror ya. Janganlah kalian berbuat doror, bahaya, dan hal-hal yang mendatangkan bahaya, la doror wala diror. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad di situ. Begitu juga seorang mukmin ya, menimbulkan bahaya atau mencegah bahaya terhadap perkara-perkara kecil aja itu diperintahkan. Bahkan Rasulullah SAW memasukkan ke dalam cabang-cabangnya iman itu.
Al imamu bin'un wasab'un au bin'un wasitun. Jadi iman itu ada 70 lebih atau 60 lebih syubatan cabangnya. Yang paling afdol, yang paling utama itu adalah ucapan la ilaha illallah. Sedangkan adnaha yang paling rendah itu adalah menyingkirkan duri dari jalan. Imatatul adza anitorik, ya, menyingkirkan duri dari, di menyingkirkan duri aja ini adalah sebagian, ya, cabangnya iman, ya. Apalagi menyingkirkan apa hantaman orang. Malah ini didatangi, malah suruh ngantemi, ya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Bahkan juga di dalam hadis lain, ya, hadis lain ini larangan kepada kita kalau kita itu berkelahi, ya, atau memukul kepada saudaranya itu tidak boleh wajah itu. Jadi waliyat takil wajah, ya. Jadi tidaklah menghindari, ya. Ada fal yajat tanwil wajah, ya. Jadi disuruh menghindari wajah orang yang ngaplok wajah saudara ketika mungkin sedang marah. Jadi bahkan kepada budak pun juga tidak diperbolehkan. Nah ini malah silahkan memukul wajah, ya, kayak, ya sebenarnya ini termasuk juga tinju juga itu loh, termasuk tinju juga ini juga tidak diperbolehkan ini. Kalau yang UFC ini kan lebih bebas, ya, lebih dasar, ya, nampaknya, tampak apa pengaruhnya, sehingga benar-benar terjadi dorong, ya, sampai sembarang gaya, mau dibekuk, mau dibanting, mau di apa kan ditendang, kemudian nah, ini tidak masalah di situ. Nah, ini lebih banyak mudorotannya itu. Ya, itu. Dan apakah pakai tontonan UFC seperti tadi yang kita paparkan bisa menimbulkan dampak buruk bagi anak-anak? Kemudian apakah tayangan gelut ini juga dinilai menampilkan adegan yang pornografi, Bung? Ya, jadi memang ini memberikan dampak, ya, memberikan dampak secara eh, psikologi. Jadi atau berdampak juga pada perilaku akibatnya kepada anak-anak yang menonton. Jadi pada anak-anak bisa terjadi perilaku istilahnya psikopatik. Psikopatik ini kayak apa, hampir kayak orang-orang gila kalau dia nonton terus, ya, maka akan memiliki kecenderungan, ya, memandang dunia ini sebagai tempat yang tidak aman, yang bahaya, yang kurang simpatik, menakutkan. Anggapan negatif ini lama-lamaan menimbulkan sikap kepribadian yang agresif. Jadi gampang gampang marah, ya. Gampang perilaku, gampang marah. Jadi ini membentuk perilaku psikopatik dan agresif ini. Nah, ini pada anak-anak yang sering nonton atau film-film, ya, kekerasan di situ, ya, memunculkan sikap yang agresif itu. Kemudian juga apa, ya, tertanam dalam memori anak-anak itu, akhirnya apa, ditiru, ya, kan suka niru anak-anak itu, ya, apa yang dianggap jago, apa, ya, apa primadonanya, ya, itu ditiru. Nah, ada repotnya itu kalau ditiru itu kemudian dipraktekkan kepada temannya, ya, dibanting temannya, dia ya ikut-ikut kayak dia, ini bahaya juga, ya. Jadi eh, juga anak-anak yang sering nonton gitu, nah, akan menjadi tumbuh sosok anak yang sulit berkonsentrasi dan kurang perhatian terhadap lingkungan. Nah, kemudian begitu juga dengan tayangan ini, kita lihat yang hampir-hampir, ya, hampir semuanya, ya, itu menampilkan adegan yang menampakkan aurat. Nah, ini nanti seperti ini juga memberikan persepsi yang bahaya juga kalau ditiru kepada anak-anak. Ya, dia anak-anak ikut niru-niru, ya, buka bajunya, ya, pakai celana pendek, nampak pusarnya, walaupun mungkin dia belum balik, tapi kalau ini nanti kebiasaan ini terus digunakan itu, ya, akhirnya nanti dibawa kemana-mana situ. Tidak masalah, wong tinju saja, apa tinju, ya diantara itu, ya, itu jotos, ya, sabung manusia itu aja
boleh kok, masa saya enggak boleh, kayak gitu. Kan dilihat banyak orang, saya kan di rumah sendirian, di rumah kan dengan kalau itu malah banyak orang melihat malah dia enggak pakai baju. Nah, inilah yang bahaya gitu. Ya gitu. Dan terakhir pakai apakah seluruh siaran adu jotos ini adu sambung manusia baik di sosial media maupun televisi seperti tadi MMA dan UFC ini perlu dihentikan pakai? Ya, memang sebaiknya gitu. Jadi memang yang bisa menangkal ya, yang bisa yang bisa menutup acara-acara seperti itu ya adalah yang memiliki power, yang memiliki kekuatan, jadi penguasa pemerintah. Ya, sebenarnya anjuran dari MUI itu sangat bagus ya, karena beliau ini mementingkan, memikirkan bagaimana umat manusia, bagaimana kaum muslimin ini supaya memiliki mental akhlak yang baik ya. Kemudian banyaknya tontonan-tontonan yang tidak sesuai dengan syariat, tontonan-tontonan yang melanggar aturan-aturan Allah, tontonan yang menumbarkan kekerasan, ya, pornografi dan seterusnya di situ ya. Maka ini segera harus dihentikan, dan yang bisa menghentikan ini adalah tiada lain yang memiliki kekuatan, kekuasaan, yakni pemerintah. Kalau secara individu-individu ya ini agak sulit itu mengandalkan itu. Jadi harus penguasa yang menghentikan di situ. Ya gitu. Baik, jazakallah Pak Kiai untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan menjadi perhatian kita bersama bahwa tadi adu jotos, adu gulat manusia ini sungguh harus dihentikan gitu ya Bung, karena Pak Kiai, karena banyak mudorotnya dibanding manfaatnya. Jazakallah Ya. Pak Kiai, mudah-mudahan Pak Kiai senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Ilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suhana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.